Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, kita lanjutkan perkuliahan turbin kita ya. Kita akan membahas tentang turbin uap atau steam turbine. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai dan sudah membahas secara detail tentang dasar-dasar dari turbin uap. Sekarang kita masuk ke sebuah contoh soal yang terkait dengan siklus Rankine. Yaitu siklus Rankine apa? Atau istilahnya siklus Rankine sederhana yang akan kita pelajari kali ini. Yaitu di dalam siklus Rankine sederhana, nanti kita akan ada boiler, yaitu boiler sebagai pembangkit uap. Jadi uap yang dihasilkan nanti akan dimasukkan ke turbin, dan di turbin ini nanti akan diubah uap itu menjadi kerja, bisa nanti akan menggerakkan generator menghasilkan listrik. Kemudian dari turbin uap ini akan keluar masuk ke dalam kondensor. Di kondensor inilah nanti sisa uap dikembalikan lagi menjadi liquid atau cair dan nanti dipompa dimasukkan ke boiler. Nah, siklus ini namanya siklus Rankine sederhana. Baiklah, kemarin kita sudah sampai ke sebuah contoh soal, yaitu sebuah siklus Rankine sederhana ideal bekerja pada temperatur 400 derajat Celcius, tekanannya adalah 80 bar, tekanan kondensor yaitu 0,1 bar. Aliran massa uap yang masuk ke turbin adalah 100 kg per sekon atau per detik. Kemudian apa yang harus kita selesaikan atau kita hitung? Hitung kerja turbin, kerja pompa, kalor masuk, kalor keluar, dan efisiensi siklus, daya yang dihasilkan turbin, dan daya neto siklus. Baiklah, apa yang harus kita siapkan untuk menjawab atau menghitung contoh kasus di atas? Yang pertama, akan lebih mudah kalau kita masukkan ke dalam ilustrasi gambar seperti ini. Misalnya, tadi berapa yang diketahui ya temperatur yang keluar dari boiler dan akan masuk ke turbin. Temperatur dalam 400 derajat Celcius, tekanannya adalah 80 bar. Kita tulis di sini. Kemudian aliran massa yang masuk ke turbin berapa? 100 kg per sekon. Nah, kemudian apa yang diketahui lagi? Setelah keluar dari turbin ternyata tekanannya menjadi 0,1 bar. Oke. Nah, kemudian kita akan hitung kayak kerja turbin, kerja pompa, kalor masuk, kalor keluar, efisiensi termodinamika, daya turbin, dan daya neto siklus. Nah, kita perlu alat bantu atau istilahnya tabel ataupun diagram yang nanti kita butuh untuk mendukung yaitu uapnya entalpi entropinya berapa gitu ya. Nah, sekarang kemarin saya sudah memberikan ke adik-adik semua tentang tabel uap. Tabel uap ini banyak sekali, kalau adik-adik mau mencari versi yang lain. Kemarin saya kasihkan adalah versi yang ini. Saya melihat versi ini lebih enak untuk dibaca dan lebih detail. Atau bisa juga adik-adik menggunakan Euler diagram. Jadi kalau tabel uap ini di sini ada tekanan pressure-nya dalam megapascal. Tentunya kalau tadi kita diketahui dalam bentuk satuannya adalah bar atau atmosfer, maka nanti perlu kita convert menjadi megapascal. Ini ya. Kemudian di sini nanti akan ada entropi yang S, itu ada entalpi. Kemudian di sini juga ada V. V ini adalah volume jenis, rho massa jenis. Nah, ini kira-kira nanti di tabel uap tampilannya akan seperti ini. Jadi nanti kita membacanya, misalnya tekanannya berapa, kemudian di sini temperaturnya berapa, maka akan didapatkan, entalpinya ini, entropinya ini, sesuai dengan temperaturnya. Kita juga bisa menggunakan yaitu Euler diagram. Di sini Euler diagram ini adalah menunjukkan kalau yang sumbu X ini adalah entropi, S-nya di sini. Kemudian di sini ada entalpi. Misalnya kalau kita tekanannya adalah 100 bar. Kemudian pada temperatur berapa? Pada temperatur 400 sekian di sini gitu. Volumenya adalah 100 misalnya tadi berapa? 80 atau 100. Nah, di sini
kalau kita mau tarik entalpinya, maka kita tarik garis ke sini. Kita dapat entalpi, harga entalpinya. Kemudian kalau mau dapat entropinya, kita tarik ke bawah. Nah, ini penggunaan Moeller diagram. Nah, mana yang praktis silahkan kalian nanti yang memilih. Tapi untuk pembahasan soal ini saya gunakan yaitu tabel uap saja. Baiklah, penyelesaiannya. Jadi saya gunakan tabel uap. Yang pertama, temperatur tekanan uap yang masuk ke dalam turbin adalah 400 derajat Celcius. Kemudian tekanannya 8 bar. 8 bar ini kalau kita convert menjadi Pascal atau Megapascal, maka tinggal kita bagi 10 atau per 10. Jadi kalau 80 bar atau 80 atmosfer, bersama atmosfer itu sama, maka kalau 80 bar maka sama dengan atau equal 8 megapascal. Sehingga kita cari tabel di sini yang tekanannya adalah 8 megapascal. Kemudian karena kita sudah tahu temperaturnya 400 derajat Celcius, temperatur kita tarik 400, maka di sini kita akan mendapatkan entalpi 3139,4, kemudian entropinya adalah 6,3658. Nah, kemudian kita rangkum di sini. Jadi ketika uap dengan temperatur 400 derajat Celcius, tekanan 80 bar masuk ke dalam turbin, kita mendapatkan entalpi masuk ke turbin adalah 3139,4 kJ per kilogram. Kemudian entropi uap yang masuk ke turbin kita peroleh 6,3658 kJ per kilogram Kelvin. Nah, yang perlu diketahui ada di semua, entropi uap keluar turbin itu sama dengan entropi masuk turbin. Jadi S1 sama dengan S2 karena prosesnya adalah ideal atau isentropis. Jadi nanti entropi yang keluar dari turbin itu sama dengan entropi yang keluar dari turbin itu sama dengan entropi yang masuk ke turbin, yaitu 6,3 kalau di kasus ini. Ya. Oke. Sekarang kita lihat selanjutnya tekanan pada kondensor, artinya ini yang meninggalkan turbin masuk ke dalam kondensor, tekanannya menjadi 0,1 bar. Kalau kita convert dibagi 10 maka akan mendapatkan sekitar 0,01 megapascal. Nah, sehingga kita cari di tabel kita 0,01 megapascal. Kemudian di sini temperaturnya berapa? Karena seperti kita ketahui ini keluar dari turbin, maka ada dua fase. Karena keluar dari turbin itu fase uapnya itu tidak lagi 100% uap. Tapi di sini fasenya adalah ada dua, yaitu fase uap atau vapor dan fase cair atau liquid. Maka kita pakai tabel yang paling atas sendiri kalau ini letaknya. Jadi di sini ada temperatur saat kondisi liquid, temperatur saat kondisi vapor. Nah, jadi di sini kita akan memiliki pada saat uap itu meninggalkan turbin, akan masuk ke kondensor, tekanannya berubah menjadi 0,1 megapascal, maka kita akan dapatkan entropi dan entalpi pada dua kondisi uap dan kondisi liquid. Kondisi uap ini vapor dan kondisi liquid. Jadi kita sarikan dalam tabel dalam box merah berikut ini. Jadi dari tabel uap jenuh pada tekanan 0,1 bar, ya, kok di sini 10 kilopascal atau di sini 0,01 megapascal. Jadi kalau dirubah jadi kilopascal menjadi 10 kilopascal, didapatkan entalpi fase uap. Entalpi fase uapnya adalah 2583,9 kJ per kilogram. Satuan entalpi. Kemudian entalpi fase cair liquid ini kita tarik ada 191,81 kJ per kilogram. Dari dua kondisi ini maka kita mendapatkan entropi perubahan fase. Di sini sengaja notasi mungkin bisa berubah-ubah, tapi di sini entalpi fase gas
atau fase vapor gas, simbolnya Hg2. Kemudian entalpi fase liquid HF2. Kalau entalpi perubahan fase, saya beri notasi di sini HFG2 sama dengan entalpi fase uap dikurangi entalpi fase cair. Jadi ketemunya 2392,1 kilojoule per kilogram. Kemudian yang entropi juga kita masukkan, kita sarikan sama. Entropi fase uap itu adalah fase uap vapor 8,1488, entropi fase cair 0,649. Kemudian perubahan entropi fase uap dan cair, ya kita dapatkan 8 poin sekian dikurangi 0 poin sekian diperoleh 7,4996 kilojoule kilogram Kelvin. Oke, sampai sini bisa direnungkan lagi. Jadi kita membutuhkan tabel ini untuk mendapatkan harga-harga seperti entalpi dan entropi. Dan untuk catatan yang keluar dari turbin ini kan sudah keluar, maka di sini fasenya sudah tidak hanya fase uap, tapi sudah ada fase cair. Maka kita pakai di dalam tabel uap itu yang kondisi yang paling atas sendiri yang menyebutkan di sini saat temperatur liquid, saat temperatur berbentuk uap. Oke, kemudian kita lanjutkan di perhitungan sekarang. Apa yang akan kita hitung? Yaitu kita mencari fraksi, kadar persentase fase uap dan fase cair yang ada. Jadi persamaan yang kita bisa gunakan apa? Jadi fraksi itu kita pakai perbandingan, yaitu entropi yang keluar dari turbin S2, tadi S1 sama dengan S2, entropi yang masuk ke turbin yang masuk sama dengan yang keluar, entropi yang masuk sama dengan entropi yang keluar dari turbin, kemudian dikurangi entropi fase liquid, F itu tadi liquid, dibagi entropi perubahan fase. Ini ya, entropi perubahan fase. Ini rumusnya juga berlaku juga, entalpi. Entalpi yang keluar dari turbin, berapa entalpi yang keluar dari turbin? Dikurangi entalpi fase cair dibagi perubahan entalpi dari fase uap ke fase cair. Nah, ini persamaannya yang nanti akan kita gunakan. Kita hitung satu dulu untuk mendapatkan sebenarnya uap yang masih tersisa berapa. Jadi fraksi entropi S2 yang keluar dikurangi entropi fase liquid, ya, dibagi perubahan entropi, maka ini harga-harga yang tadi yang keluar dari turbin tadi 6,3658 dikurangi entalpi yang fase cair, nah ini entalpi fase cair 0,649 di entalpi fase cair 0,649 dibagi perubahan entropi 7,4496 dari sini. Nah, sehingga diperoleh 0,7622, atau kalau kita rubah dalam persentase berarti masih ada 76,22% uap. Berarti ada 76,22% uap yang sisanya berarti sudah menjadi cair, yaitu 23,78% sudah menjadi cair. Nah, bagian yang cair ini tidak perlu lagi diembunkan atau dirubah melalui kondensor, tapi yang nanti akan dirubah, kondensor kita nanti akan mengubah ini, yang 76,22% ini, untuk dirubah menjadi liquid. Nah, untuk itu kita perlu menghitung dulu untuk mengetahui dari fraksi tadi kita sudah mendapatkan fraksi liquid dan cair. Sekarang entalpi yang keluar dari turbin berapa? Kita sudah tahu bahwa fraksi yang bentuk uap itu masih 0,7622,
kemudian entalpi yang keluar dari turbin ini kita belum tahu, maka akan kita hitung, dikurangi entalpi ya, entalpi yang fase liquid, entalpi fase liquid HF2, entalpi fase liquid atau cair 191.81 dibagi perubahan entalpi fase ke uap dan fase cair. Perubahannya ada 2392,1, 2392,1. Nah, sehingga di sini kita akan mengetahui entalpi yang keluar dari turbin itu berapa. Sudah kita hitung, maka H2 ketemu 2015,07 kJ per kilogram. Nah, inilah entalpi yang keluar dari turbin. Sehingga kalau kita ditanya, kerja turbin itu bagaimana? Jadi kerja turbin itu entalpi yang masuk dikurangi entalpi yang keluar. Jadi kita sudah mengetahui sekarang berarti fraksi sudah kita hitung, entalpi yang keluar sudah kita ketahui, maka kerja turbin dapat kita hitung, yaitu entalpi yang masuk adalah 3139,4 ya. Entalpi yang masuk ke dalam turbin tadi ini pada temperatur 400 Celcius 8 bar, maka kita dapatkan entalpi masuk ke turbin ini adalah 3139,4. Kemudian entalpi yang keluar dari turbin 2015 ya, 0,07. Maka di sini kerja turbin adalah 1124,33 kJ per kilogram. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan kerja turbin. Kemudian daya turbinnya. Sekarang kita hitung. Kerja turbin diketahui 1124,33 kJ per kilogram. Kemudian daya turbinnya sama dengan kerja turbin dikalikan dengan aliran massa yang masuk ke dalam turbin. Tadi aliran massanya adalah 100 kilo per sekon. Maka kita akan mendapatkan nanti kilojoule per sekon, atau kilojoule per sekon itu nanti setara dengan kalau joule per sekon itu watt, kalau kilojoule per sekon berarti kilowatt di sini ya. Nah, di sini maka kita mendapatkan kerja turbin dikalikan dengan aliran massa yang masuk ke dalam turbin, maka kita mendapatkan daya turbin. Daya turbin ini dihitung menjadi 112.433 kJ per sekon, atau kita rubah ini kilojoule per sekon sama dengan kilowatt, dirubah menjadi megawatt, maka sekitar 112,3044 megawatt. Nah, mungkin adik-adik bisa melihat kalau PLTU Tanjung Jati itu berapa megawatt itu ya. Nah, itu berarti daya turbinnya harus berapa gitu ya. Oke, sekarang kalor yang dibuang oleh kondensor. Sekarang di kondensor, kalor yang dibuang itu berapa? Q-nya sama dengan entalpi yang keluar dari turbin dikurangi dengan entalpi yang keluar dari kondensor. Jadi H2 ini boleh juga diartikan yang keluar dari turbin atau yang masuk ke kondensor ya. Jadi entalpi yang keluar dari kondensor H3 adalah 19181 kJ per kilogram. Dari mana kok tahu? Karena ini fase liquid tadi. Nah, entalpi fase cair 191,81. Kemudian berarti kalor yang dibuang oleh kondensor, nanti berarti 2015,07 dikurangi 191,81. Ketemulah 1823,26 kJ per kilogram. Nah, sehingga ini nanti yang akan diolah di kondensor. Sehingga daya kondensor dibutuhkan untuk membuang kalor tersebut berapa?
bukan mengubah dari fase uap menjadi fase liquid, ya. Dayanya berapa? Oke, sekarang kita pakai asumsi bahwa massa yang mengalir satuan waktu itu sama, yaitu 100 kg per sekon. Kemudian daya itu adalah tadi di sini W ini W yang harus diolah oleh kondensor ini 1823,26 kalikan 100, maka di sini dibutuhkan 182.326 kilowatt, atau kalau dirubah menjadi megawatt adalah 182,36 megawatt. Nah, ini hanya soal. Jadi, ini menghasilkan daya turbin menghasilkan sekian, kemudian kondensor yang dibutuhkan untuk prosesnya sekian. Oke ya. Jadi, kalau kita mau menghitung, maka kondensor ini membutuhkan daya untuk mengubah dari fase uap menjadi fase cair membutuhkan daya 182,326 MW. Kemudian kita hitung kerja pompa. Pompa dapat dihitung dengan rumus WP sama dengan volume jenis yang masuk ke dalam turbin dikalikan dengan tekanan uap P4, dan P4 itu adalah tekanan uap di pompa, dan P3 yang keluar dari pompa. Atau entalpi yang masuk ke dalam pompa dikurangi entalpi yang masuk dalam yang keluar dari pompa. Jadi ini persamaannya. Jadi volume jenis tadi volume jenisnya tadi kita asumsikan bahwa volume jenis yang keluar dari boiler sama dengan volume jenis yang masuk atau yang keluar dari pompa. Jadi di sini kerja pompa ini kita asumsikan proses ideal ini tidak ada rugi tekanan, maka kita ganti P4 itu sama dengan P1, yaitu P yang keluar dari boiler masuk ke turbin. Jadi kalau saya boleh masuk ke sini, balik ke sini. Jadi tekanan yang keluar dari pompa masuk ke boiler keluar masuk ke sini, kita asumsikan sama karena di sini tidak ada kerugian tekanan. Oke. Volume jenis air pada tekanan 0,1 bar. Jadi yang masuk ke dalam pompa, berarti ini kan yang keluar dari kondensor. Jadi kita asumsikan sama. Jadi yang masuk ke dalam pompa sama dengan yang keluar dari kondensor atau keluar dari turbin 0,1 bar. Maka kalau 0,01 bar ini sama dengan 0,01 megapascal, ya, maka di sini volume jenis. Nah, volume jenis di sini tertera 1 poin sekian dibagi 1000 untuk mendapatkan meter kubik per kilogram. Jadi di sini diperoleh volume jenisnya yang masuk ke pompa adalah 0,00101 meter kubik per kilogram. Sekarang kita sudah dapatkan V-nya, volume jenisnya. Nanti kita butuh tabel uap ini untuk membaca berapa volume jenisnya. Tapi di sini perlu diperhatikan karena nanti pada pada tekanan 0,01 megapascal, maka akan ada dua kondisi, temperatur saat liquid dan temperatur saat fase uap atau vapor. Sehingga di sini yang dipakai liquid. Ketemulah di sini volume jenisnya ini dibagi 1000 untuk menjadikan meter kubik per kilogram. Kemudian P4 ini tekanan air keluar dari pompa sama dengan tekanan boiler. Ya. Jadi
tekanan yang keluar dari pompa kita asumsikan sama dengan tekanan yang ada di boiler yang masuk juga ke turbin. Karena ini prosesnya adalah ideal, tidak ada rugi-rugi tekanan. Maka PMA sama dengan 1 sama dengan 80 bar. Atau 80 bar ini sama dengan 8 megapascal. 8 megapascal menjadikan kilopascal menjadi 8.000 kilopascal. Kenapa kita rubah menjadi kilopascal? Ya. Jadi di sini nanti untuk menjadikan ini dalam satuan kilojoule per kilogram. Jadi di sini kita rubah menjadi kilopascal bukan di megapascal. Jadi untuk menghitung kerja pompa, maka V kalikan tekanan yang masuk, tekanan yang keluar dari pompa, tekanan keluar dari pompa dikurangi tekanan yang masuk dari pompa ke pompa. Jadi yang keluar dari pompa adalah 8.000 kilopascal dikurangi 0,1 bar, ini sama dengan 0,01 megapascal, jadikan kilopascal berarti 10 kilopascal, maka ketemu di sini tekanan kerja pompa WP sama dengan 8,0699 kilojoule per kilogram. Oke. Nah, sampai sini maka kita bisa menghitung sekarang daya pompanya yang diperlukan oleh pompa. Jadi daya pompa kita hitung kerja pompa dikalikan dengan massa aliran yang masuk ke dalam pompa. Kita asumsikan sama semua, yaitu 100 kg per sekon di sini karena kondisi ideal. Jadi di sini kita masukkan daya pompa sama dengan 8,099 kJ per kilogram kalikan 100 kg per sekon menjadi 806,99 kJ per sekon. Per sekon sama dengan kilowatt. Jadi sekitar 806,99 kilowatt. Jadi daya yang dibutuhkan adalah 806, sekian watt. Jadi pompanya membutuhkan daya sekian untuk memompa dari kondensor kemudian masuk ke boiler. Oke. Ini sampai sini. Jadi kita sudah mendapatkan daya pompa, kerja pompa. Ini di dalam flash ini. Oke, sekarang kita lanjutkan. Sekarang daya neto. Daya neto itu apa? Jadi daya neto itu adalah daya turbin dikurangi dengan daya pompa. Jadi turbin tadi sudah diketahui bahwa turbin adalah sekitar 112.344 kW dikurangi 806,9 kW, maka daya neto siklusnya adalah 111.537,010 kW atau sekitar 111,5 MW. Kemudian kalau kita menghitung kalor yang masuk ke sistem, Q-in-nya berapa? Q-in-nya berarti entalpi H1 dikurangi dengan H4. Oke, sekarang H4 ini adalah entalpi yang keluar pompa yang besarnya itu entalpi air masuk plus kerja pompa. Oke, ini jangan dihiraukan, ini yang kita pakai ya. Jadi tadi yang masuk ke pompa ini yang keluar dari kondensor tadi, yaitu ada entalpinya adalah 191,81 ditambah entalpi yang kerja pompa tadi 8,0699 sehingga ada total 199,879 kJ per kilogram. Maka kalor yang masuk ke sistem adalah atau Q-in, kalau yang masuk H1 tadi saat uap bertekanan 80 bar, temperatur
300 derajat Celcius, maka kita mendapatkan entapi masuk adalah 3139,4 dikurang 199,879, ketemunya adalah 2939,52 kilojoule per kilogram. Oke, sekarang kalau mau kita hitung daya yang dihasilkan boiler PB, ya PB berarti Q ini 293,995 dikalikan dengan massa yang mengalir tiap satuan waktu, maka didapatkan 293.952 kilowatt atau setara dengan 293,952 megawatt. Ini daya yang dihasilkan oleh boiler. Oke, sekarang kita masuk ke efisiensi termodinamika siklus. Efisiensinya berapa? Jadi WT, kerja dari turbin dikurangi WP, dibagi dengan Q, kalor masuk. Kerja dari turbin adalah 1124,33 dikurangi WP dari pompa 8,0699 dibagi 2939,52, maka ketemunya adalah 0,3797 atau 37,97%. Jadi dari perhitungan dapat dihasilkan, dilihat hanya 37,97% dari daya yang diberikan ke dalam boiler yang dapat diubah menjadi energi mekanis. Sisanya hilang atau dibuang ke alam melalui kondensor dan sebagian kecil digunakan untuk menggerakkan pompa. Jadi efisiensinya dengan uap yang ada tadi yang dihasilkan oleh boiler itu tadi hanya sekitar 37,97%. Nah, ini ada di semua perhitungan siklus Rankine sederhana terkait dengan turbin. Selanjutnya nanti kita akan bahas yaitu tentang perhitungan pada pipa pemancar atau nozzle. Oke, saya kira itu dulu untuk video ini, dan nanti akan saya lanjutkan untuk perhitungan pada pipa pemancar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.